dengan mata kuliah praktikum IPA di SD. Di sini saya akan melakukan video praktikum IPA di SD sebagaimana itu adalah bagian daripada tugas wajib untuk semester ini. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Pada proses perkembangan ini, terjadi proses-proses dereferensiasi sel. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selain ditentukan oleh faktor genetik, juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan, seperti cahaya, air, makanan, dan temperatur. Pada tumbuhan, pertumbuhan dimulai dari biji yang berkecambah menjadi kecambah muda, kemudian berkembang menjadi tanaman dewasa. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan antara lain air, cahaya, suhu, udara, dan nutrisi. Sedangkan pada hewan, pertumbuhan terjadi sejak zigot terbentuk, kemudian berkembang menjadi embrio, menetas pada hewan ovipar, lalu tumbuh menjadi individu dewasa. Selanjutnya, kita akan melihat praktik pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kecambah biji kacang hijau. Yuk simak videonya. Pertama-tama kita akan membasahi kapas dengan air. Nanti bakal kita letakkan ke dalam gelas plastik yang sudah disediakan. Di sini kita membuat 2 media tanam karena untuk mengantisipasi jika ada tanaman yang tidak tumbuh. Setelah media tanam dari kapas tadi selesai, kita akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam media tanam. Seperti yang terlihat pada video.
Setelah selesai, kita akan meletakkan bibit ini ke luar rumah atau di tempat terang agar terkena cahaya sinar matahari. Lalu kita akan melihat perkembangan pada biji kacang hijau ini selama 7 hari. Ini penampakan biji kacang hijau pada hari pertama. Seperti terlihat pada video, bibit sudah mulai pecah ya, bahkan sudah bertunas. Dan setelah diukur ternyata panjangnya 0,7 mm. Di hari kedua, kulit kacang sudah mulai terbuka dan memiliki tinggi 1 cm. Di hari ketiga, daun sudah mulai muncul berwarna hijau namun masih menutup dan di dalam biji. Panjangnya mencapai 4 cm. Batangnya berwarna hijau dan terdapat merah muda juga ya. Di hari keempat, terlihat pada video daun semakin terbuka, berwarna hijau dan memiliki tinggi 8 cm. Tanaman juga tampak semakin subur. Di hari kelima, kecambah semakin tinggi, daun juga sudah mulai terbuka semua, batang juga semakin segar, dan akar-akar juga semakin banyak. Untuk panjang menambah menjadi 9 cm. Pada hari ke-6, semua tanaman tampak subur. Daun-daun pada terbuka dan berwarna hijau. Panjangnya pun semakin panjang. Kali ini mencapai dengan 10 cm. Dan di hari terakhir, kecambah siap tumbuh menjadi tanaman muda dengan panjang 12 cm dan semua daun, batang, akar tumbuh dengan sempurna. Setelah melihat proses pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan, sekarang kita akan melihat proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ayam. Proses pertumbuhan ayam dimulai ketika induk ayam bertelur. Setelah itu, induk ayam akan mengerami telurnya selama sekitar 21 hari. Selama masa mengeram, induk ayam menjaga suhu telur agar embrio di dalamnya dapat tumbuh dengan baik. Setelah 21 hari, telur mulai menetas. Anak ayam yang baru menetas disebut pihik. Ia masih lemah dan membutuhkan kehangatan dari induknya. Anak ayam tumbuh dengan cepat. Ia belajar mencari makan sendiri dan bulunya mulai tumbuh semakin lebat. Tubuhnya juga bertambah besar setiap hari. Setelah beberapa bulan, anak ayam tumbuh menjadi ayam remaja dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Ayam betina akan bertelur sedangkan ayam jantan berkokok. Siklus kehidupan ayam pun akan terus berulang seperti itu.